tepat di tahun 1995. Pagi itu, Purwanto tengah menikmati kopi hitam ditemani sejuknya angin yang berhembus indah menyapu barisan padi yang menguning. Hamparan sawah di depan rumahnya adalah sawah terbaru yang ia beli. Senyumnya mengembang mereka karena kini statusnya benar-benar berubah. Ya, di masyarakat sekitar ia dikenal sebagai orang terkaya di desanya, lebih tepatnya ketika sejak tokonya sangat ramai pembeli. Pendapatannya melimpah ruah dan kini sepertinya kekayaan yang ia miliki benar-benar sudah melewati Herman, orang kaya lain yang terkenal sombong dan juga pelit. Akan tetapi, sebenarnya bukan itu sumber utama kekayaannya. Di balik kekayaan yang dimiliki Pak Purwanto, terdapat sebuah rahasia gelap. Sebuah rahasia yang bisa berdampak mengerikan bagi dirinya dan juga keluarganya. Pak Pur ternyata telah bersekutu dengan setan demi membalaskan dendam yang bersemayam di hatinya. Pesugihan monyet, ya, pesugihan monyet yang telah membuatnya kaya raya. Usahanya pun semakin besar dan juga laris, dan Hermanlah salah satu motivasinya untuk mencari pesugihan di Ngujang. Purwanto ingat betul kejadian pada suatu sore sekitar hampir 1 tahun yang lalu. Dia yang tak menemukan jalan lain. Dia pun akhirnya meminta tolong kepada Herman karena istrinya waktu itu sedang sakit. Akan tetapi bukan uang yang didapatnya, melainkan hinaan yang sangat membekas dan membuatnya nekat menempuh jalur pesugihan. Orang miskin seperti kamu sampai mati pun tidak akan bisa melunasi uang sebanyak itu, meski sampai kamu menjual nenekmu. Begitulah ucapan Herman. Mendapat perlakuan seperti itu, harga diri Purwanto benar-benar jatuh terinjak berkeping-keping. Uang 200.000 yang dipinjam memang uang yang cukup banyak di era itu. Namun menurutnya tak seharusnya Herman mengeluarkan kata-kata kasar dan juga hinaan seperti itu. Apalagi sampai membawa-bawa nama neneknya yang ketika itu memang sudah tua renta. Untunglah istrinya yang ketika itu sakit parah berhasil sembuh setelah dibawa beberapa pengobatan alternatif yang tidak terlalu mahal. Kalimat hinaan itu benar-benar menancap di relung hatinya. Herman yang dulunya adalah teman main semasa kecil memang berubah menjadi sombong setelah menjadi orang kaya. Warisan yang melimpah dari mertuanya membuat Herman tidak perlu bersusah-susah untuk membeli sawah belasan hektar yang kini telah dimilikinya. Setelah melewati banyak perenungan dan juga pemikiran, akhirnya Purwanto pun memutuskan langkah hina, yaitu mencari pesugihan. Keinginan untuk membuktikan diri sebagai orang yang bisa lebih dari Herman benar-benar tidak bisa ditawar lagi. Akhirnya dari berbagai pilihan pesugihan, Purwanto pun memilih pesugihan monyet di Ngujang. Ya, mereka mendapat info tersebut dari salah satu tetangganya yang bernama Yuda yang kebetulan ia menikah dengan orang sana. Dan setelah berkali-kali berdiskusi secara rahasia, Purwanto dan juga istrinya pun kemudian diantar Yuda ke sana. Awalnya Purwanto tentu takut dan juga ragu, namun karena terbakar dendam yang luar biasa, langkah itu pun akhirnya ditempuh. Sebagai orang miskin, ketika itu ia sebenarnya tidak yakin akan bisa membesarkan anak semata wayangnya yang bernama Darman, yang saat kecil sering sakit-sakitan dan sangat lambat perkembangannya, tidak seperti anak-anak yang lain. Kondisinya kurang gizi karena penghasilan Purwanto tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Istrinya juga yang sakit-sakitan bermasalah dengan ASI-nya ketika anak-anak lain tumbuh sehat dengan ASI ataupun susu formula. Sedangkan Darman sewaktu masih kecil ia lebih sering mengkonsumsi gula yang itu pun seringkali kurang manis karena kondisi keuangan. Setelah semakin mantap berdiskusi dengan Yudo, sebuah langkah penting pun diambil Purwanto. Purwanto pun semakin yakin mencari pesugihan. Dan yang dipilih adalah pesugihan monyet di Ngujang.
Lalu yang dipilih untuk tumbal pertama adalah Darman. Tentu saja ada pergulatan batin yang sangat hebat ketika itu. Namun dengan pertimbangan kasihan terhadap Darman tidak akan tumbuh normal selayaknya anak-anak lain. Dan juga motivasi dendam kepada Herman yang tidak bisa ditawar lagi. Langkah itu pun bulat diambilnya. Dan pada akhirnya Darman, anak kecil yang kurang gizi itu pun menjadi korban pergolakan batin rumit dari orang tuanya. Masih teringat jelas saat Darman meninggal, tiba-tiba panas dan mengejang, lalu mengeluarkan suara seperti monyet menatap tajam kepadanya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Air mata perlahan menetes membasahi pipi Purwanto. Di dalam hati ia berbisik dan berdoa semoga Darman mendapat kebahagiaan di alam sana. Namun entahlah orang sehina dirinya apakah masih pantas untuk berdoa. Namun sesungguhnya bukan itu saja yang menyita pikirannya pagi itu. Besok bertepatan dengan tanggal 1 Suro, tanggal yang disepakati untuk berkunjung ke makam Ngujang sesuai arahan dukun juru kunci yang kala itu memandunya dalam pesugihan. Namanya Mbah Sastro. Dari Mbah Sastro pula Purwanto mendapatkan informasi bahwa kekayaan akan datang semakin berlimpah seiring nilai tumbal yang ia berikan. Dan karena Purwanto menumbalkan anak semata wayangnya, menurut Mbah Sastro, Purwanto akan mendapat kekayaan yang luar biasa karena yang ditumbalkan adalah orang yang sebenarnya paling dicintainya. Kata Mbah Sastro juga, tumbal anak nilainya sangat tinggi dan tentu saja yang paling tinggi adalah jika anak yang ditumbalkan adalah anak satu-satunya. Perkataan Mbah Sastro pun kemudian benar-benar terbukti. Bahkan tak sampai 1 tahun kondisi ekonomi Purwanto meroket. Apapun yang dijual di tokonya dengan modal berapapun selalu ludes terjual. Dan seingatnya siapapun yang datang ke tokonya rasanya tidak terlalu berminat untuk menawar. Padahal salah satu tokonya menjual pakaian yang biasanya sering ditawar orang bahkan dengan nilai di bawah separuh harga. Pembukaan toko pakaian, toko bahan bangunan, warung makan, semuanya berjalan sangat lancar dan ramai pembeli serta lahan sawah yang kini totalnya 15 hektar juga selalu melimpah hasilnya. Jumlah itu sudah lebih besar dari sawah milik Herman yang menurut kabar hanya memiliki 12 hektar. Arum, istri Purwanto juga sangat sadar bahwa besok adalah tanggal 1 Suro. Nanti malam mereka berdua harus berangkat ke Ngujang menemui Mbah Sastro sesuai kesepakatan awal pesugihan. Aneka kemenyan, pisang, berbagai bunga, dan 3 ekor ayam hitam telah disiapkan mereka. Mereka berdua bersiap-siap menjalani 1 Suro pertamanya di makam Ngujang. Sore harinya, Purwanto dan juga Arum langsung berangkat menuju ke rumah Mbah Sastro memakai mobil yang baru dibeli sekitar 1 bulan yang lalu. Perjalanan lancar jaya, tidak ada hambatan berarti. Sesampainya di sebuah kota jalanan agak ramai. Maklum, dari kota tersebut menuju Ngujang mereka harus melewati jalan utama. Dan lokasi pemakaman Ngujang memang tidak terlalu jauh dari kota tersebut. Sesampainya di rumah Mbah Sastro yang tidak terlalu jauh dari pemakaman, Purwanto kemudian menyerahkan semua barang bawaannya kepada Mbah Sastro dan mereka berdua pun disambut hangat dan setelah berbasa-basi sebentar, acara ritual pun dimulai. Seperti biasa, Mbah Sastro membakar kemenyan untuk mengawali rangkaian ritual. Lalu dia memandikan mereka berdua dengan air kembang. Kemudian ritual yang sangat penting ialah memberi makan kawanan monyet di pemakaman Ngujang. Sebenarnya ini adalah langkah sederhana yang sama sekali tidak rumit, hanya melempar beberapa pisang ke monyet-monyet itu. Akan tetapi, apa yang dilihat Purwanto benar-benar menggetarkan jiwanya. Puluhan monyet yang tadinya bergerombol langsung menyerbu pisang-pisang yang dilemparnya. Monyet-monyet itu terlihat berebut dan lahap, kecuali 1 ekor monyet. Ya, ada 1 ekor anggota kawanan yang terlihat diam berdiri dan tak terlihat tak tertarik dengan pisang yang dilempar oleh Purwanto. Monyet itu terus terdiam sembari menatap Purwanto tanpa mengeluarkan suara apapun.
Dalam pandangan Purwanto, monyet tersebut meneteskan air mata dan wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi wajah Darman, anak semata wayangnya yang telah ditumbalkan. Spontan, Arum langsung memeluk Purwanto. Tangis pun seketika langsung pecah dan semakin lama semakin kuat. Sesaat setelah mereka berdua menyaksikan kejadian yang sangat mengiris hati itu, monyet-monyet yang terlihat saling berebut itu pun benar-benar melahapnya, kecuali satu monyet yang hanya berdiri mematung, seolah-olah monyet itu menatap seseorang yang ia cintai dengan derayan air mata yang mulai menetes dari mata monyet itu. Purwanto dan juga istrinya pun saling berpandangan dengan tatapan nanar, lalu mereka berpelukan lagi. Hari yang memilukan, dan ada sebuah penyesalan yang sama di dalam hati mereka. Ya, kesedihan yang sama, dan ada juga pikiran yang sama bahwa Darman tidak akan pernah kembali lagi. Mereka berdua pun teringat dengan ucapan Mbah Sastro sebelum mereka melakukan ritual tersebut. Mbah Sastro memang berpesan bahwa mereka berdua harus benar-benar kuat menjalani prosesi memberi makan kawanan monyet. Karena katanya akan ada salah satu monyet yang diam sendirian ketika monyet-monyet lain menyerbu pisang sembari menatap dengan pandangan memilukan. Karena monyet itu adalah jelmaan dari orang yang ditumbalkan, dan itu adalah harga yang memang harus dibayar. Setelah menjalani semua ritual satu suro, mereka pun berdua kembali pulang. Suasana dalam perjalanan pulang sangatlah berbeda sekali. Arum berkali-kali meminta istirahat karena tak kuasa menahan kesedihan setiap kali mengingat kejadian memilukan itu. Menjadi orang terkaya di desanya, memiliki harta lebih dari Herman yang pernah menghina tetapi harus kehilangan anak semata wayangnya. Purwanto yang sebenarnya merasakan kesedihan yang amat sangat berkali-kali berusaha menenangkan istrinya. Akan tetapi semuanya telah terjadi. Waktu pun terus berjalan dan mereka pun sampai di rumah. Tak terasa minggu demi minggu terus berlalu dan perlahan-lahan kesedihan berhasil mereka atasi. Purwanto dan juga Arum kembali menjalani kehidupan sebagai bos beberapa toko dan sawah yang berhektar-hektar. Mereka kini benar-benar menjadi orang kaya raya di desanya. Bahkan mereka bersikap baik kepada siapapun dan para warga sekitar untuk menutupi semua yang telah ia lakukan. Kekayaan tersebut benar-benar membuat Purwanto merasa berhasil menuntaskan dendamnya kepada Herman. Semuanya normal kembali. Sampai di suatu malam, di mana malam itu Purwanto menghadapi sebuah kejadian menakutkan dan juga mengerikan. Arum yang beberapa hari tidak bisa mengawasi toko karena sakit tiba-tiba berteriak dari kamarnya. Purwanto yang kala itu sedang duduk di teras menikmati kopi segar langsung berlari menuju ke kamar istrinya, dan ditambah Arum memang sedang hamil muda. Purwanto pun sangat yakin apa yang disampaikan beberapa tetangga sesuai ciri-ciri yang ditunjukkan Arum selama beberapa hari terakhir. Arum sering mual, nafsu makan yang turun drastis, dan beberapa kali mengeluhkan sakit perut. Karena puskesmas dan juga rumah sakit cukup jauh, Purwanto pun akhirnya meminta tolong ke salah satu tetangganya untuk memanggil bidan terdekat yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Purwanto hanya berdua dengan istrinya di dalam kamar karena ART mereka yang selama ini menemani mereka juga sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Kebetulan Purwanto adalah yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal ketika Purwanto masih kecil dan dia hidup bersama neneknya sejak saat itu. Arum terus mengerang kesakitan. Purwanto hanya bisa membelai lembut rambut istrinya sembari berbisik dengan kalimat-kalimat yang menenangkan. Tiba-tiba saja terdengar erangan yang semakin kuat dan tiba-tiba terlihat darah mengucur deras membasahi kedua kaki Arum. Lalu dengan teriakan yang seperti dipaksa keluarlah semacam janin. Purwanto benar-benar takut, khawatir, panik sekaligus membuat dirinya benar-benar kebingungan harus berbuat apa. Tak lama berselang ia kembali terkejut ketika melihat bayi itu. Ya, bayi kecil tersebut ternyata berbulu lebat dan wajahnya seperti monyet.
Ternyata Arum istrinya telah melahirkan seekor monyet. Padahal menurut beberapa tetangga, usia kehamilan Arum diperkirakan baru 2 atau 3 bulan. Lalu Arum tak bergerak sama sekali. Demikian pula dengan bayi kecilnya. Purwanto langsung mengguncang-guncangkan tubuh istrinya, namun Arum tetap tak bergerak. Dalam kondisi yang sangat panik, Purwanto berteriak meminta tolong dan memanggil tetangga. Beberapa tetangga yang mendengar teriakan tersebut segera datang ke rumah Purwanto, dan bersamaan dengan itu Bu Bidan pun datang. Bu Bidan segera memeriksa kondisi Arum. Kondisi yang sangat menegangkan. Bu Bidan mengucapkan kalimat yang sangat menghantam hati Purwanto, bahwa istrinya sudah tidak lagi bisa diselamatkan. Ya, Arum telah meninggal karena pendarahan yang terlalu hebat, dan demikian pula dengan bayinya. Purwanto pun meraung-raung dengan suara memilukan. Beberapa tetangga memalingkan muka begitu menyaksikan kondisi bayi mungil yang wajahnya menyerupai monyet itu. Entah siapa yang kemudian mengurusi jenazah bayi mungil itu. Yang jelas, seingat Purwanto, beberapa sesepuh desa dan juga tokoh agama ikut mengurusi semuanya sampai proses pemakaman istri dan juga anaknya. Purwanto tidak terlalu banyak terlibat karena berkali-kali pingsan dan disarankan untuk tetap beristirahat. Hati Purwanto semakin teriris ketika setelah sadar ia mendengar riuh para warga yang bersama-sama mengucapkan kalimat tahlil, dan suaranya semakin lama semakin jauh. Purwanto yakin itu adalah suara warga yang mengantar jenazah istri dan juga anaknya menuju pemakaman. Purwanto lalu meminta Suprapto dan juga istrinya untuk mengurusi rangkaian acara tahlilan dibantu oleh beberapa sepupunya Suprapto. Sedangkan istrinya Suprapto yang bernama Ratih kala itu orang kepercayaan Purwanto yang mengurusi sawahnya. Sedangkan Mas Waluyo, salah satu pegawainya di toko pakaian, dimintanya untuk mengurusi semua tokonya. Purwanto benar-benar tak berdaya. Ia sangat terpukul secara mental dan juga sakit secara fisik. Nafsu makannya bahkan tiba-tiba hilang entah kemana. Tahlilan malam pertama dilaksanakan dengan banyak warga yang datang. Purwanto tak bisa mengikuti acara itu dikarenakan untuk sekedar bangkit dari tempat tidur pun ia sudah tidak mampu. Beberapa sepupu dan orang kepercayaan dimintanya untuk menemani menginap di rumahnya yang memang sangat besar, yang baru saja direnovasi sekitar beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi di kamar Purwanto tetaplah sendiri meratapi semua kejadian yang memilukan yang sedang menimpanya. Selentingan kabar miring pun mulai beredar mengenai jabang bayi yang dilahirkan yang berwajah kera, membuat banyak spekulasi beredar. Sebagian para warga percaya bahwa Purwanto telah menempuh jalan buruk sehingga harus menerima semua itu. Walaupun tidak sedikit juga yang membantah dengan alasan-alasan hal-hal semacam itu bisa saja terjadi. Sebagai fenomena kesehatan itu biasa terjadi, lagi pula tidak baik melempar tuduhan tanpa bukti yang jelas. Akan tetapi semua itu tak terlalu dihiraukan oleh Purwanto yang kini lebih tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Dulu anak semata wayangnya telah menjadi korban, dan kini istri dan anak keduanya pun menyusul ke alam baka. Semuanya terjadi karena kekonyolan dan kepicikan otaknya. Kini gemilang harta tak mampu lagi dinikmatinya. Dan tidak hanya itu, sebuah kejadian yang tidak kalah mengerikan kembali terjadi. Di tengah malam ketika Purwanto yang kala itu berada di kamar seorang diri, tiba-tiba saja Purwanto merasa berada dalam kondisi antara mimpi dan terjaga. Ia merasa ada lesatan suara angin yang masuk dari sela-sela jendela kamar, dan sesaat kemudian dalam pencahayaan kamar yang agak remang-remang berdirilah sesosok aneh. Sosok itu berdiri tepat di depannya, namun sosok itu dalam posisi membelakangi Purwanto. Purwanto pun terdiam terpaku, dan beberapa saat lalu sosok itu membalikkan tubuhnya. Dan betapa terkejutnya Purwanto ketika ia menyadari bahwa sosok itu ternyata adalah seekor monyet yang sedang menggendong 2 anak.
Ketiganya berwajah monyet, lalu perlahan-lahan wajah monyet dewasa berubah menjadi wajah Arum istrinya. Dan monyet kecil di tangan sebelah kiri tidak berubah, namun seekor lagi di tangan kanan perlahan-lahan wajahnya berubah menjadi wajah Darman, anak pertamanya. Ketiga sosok itu sama sekali tak bersuara, hanya terdiam menatap Purwanto yang perlahan-lahan menangis dalam kesedihan. Purwanto tak mampu bersuara, hanya terlibat dalam adegan saling pandang dengan ketiga sosok itu. Sempat beberapa lama ketika sosok itu menghilang, setelah sebelumnya terlihat sesosok orang tua seperti menarik tangan monyet dewasa itu. Dan wajah orang tua itu tidak terlalu jelas, namun perawakannya mengingatkan Purwanto kepada sosok Mbah Sastro, dukun di pemakaman yang dulu memandunya melakukan ritual pesugihan. Dengan sangat tertatih, Purwanto pun berusaha duduk dan bersandar di tumpukan dua bantal putih di kasurnya. Hatinya sangat teriris, ada sebuah beban di dalam pikirannya yang tak tahu harus dibagi dengan siapa. Malam itu pun berlalu dan semua rangkaian tahlilan di hari berikutnya dipersiapkan oleh sepupu-sepupu dan beberapa orang kepercayaan Purwanto. Purwanto tak sekalipun duduk bersama jemaah tahlilan karena kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan. Dan sosok tiga monyet yang seakan-akan jelmaan Arum dan kedua anaknya setiap malam mendatanginya dan selalu diantar dan dijemput oleh sesosok lelaki tua yang diyakininya adalah sosok Mbah Sastro. Kejadian seperti itu berlangsung persis setiap malam sampai puncaknya yang sangat mengerikan tepat di malam ketujuh meninggalnya Arum. Sosok monyet dewasa yang kemudian wajahnya berubah menjadi Arum malam itu datang lagi dan kali ini dengan menyeret sebuah keranda. Purwanto yang tetap tak mampu bergerak dan berkata-kata hanya bisa menyaksikan setiap detail kejadian berikutnya. Perlahan-lahan monyet berwajah Arum membuka penutup keranda itu, lalu terlihat dengan jelas tubuh Darman terbujur kaku di sana dan di sampingnya ada monyet sangat kecil yang terlihat sedang memeluk kakaknya. Purwanto bahkan tak kuasa memejamkan matanya, seperti ada kekuatan sangat besar yang memaksa Purwanto menjadi saksi atas semua kejadian memilukan itu. Dalam hati Purwanto amat sangat yakin itu semua adalah gambaran istri dan kedua anaknya yang terpaksa menjadi tumbal pesugihan atas semua kebodohan Purwanto. Lalu dengan secepat kilat monyet dewasa itu melompat ke arahnya. Tangannya tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang menyala. Kemudian sosok monyet dewasa itu lalu berteriak dengan suara yang sangat memekikkan telinga. Cakar, cakar itu. Dan pada saat itu terdapat kilat dan tiba-tiba ada sesuatu yang mencekik leher Purwanto. Seketika Purwanto semakin kesulitan bernapas dan datanglah seekor monyet kecil yang ikut serta dengan cakar yang mengeluarkan api. Purwanto perlahan-lahan berhasil merangkai sepenggal kesadarannya. Arum dan Darman sedang mencekiknya. Ya, itulah gambaran yang berhasil ditangkap di otaknya. Purwanto pun berteriak sekuat tenaga yang entah kenapa kali ini mulutnya bisa bersuara. Tak lama kemudian, beberapa orang dengan terkopoh-kopoh masuk ke kamar dan mengguncang-guncangkan tubuhnya. Ternyata Purwanto hanyalah mimpi. Namun mimpi yang begitu nyata, entah siapa yang salah. Tiba-tiba seseorang lalu mengeluarkan segelas air putih kepadanya. Purwanto lalu meminta Suprapto dan Waluyo menemaninya di kamar. Purwanto memang terkenal baik dan dermawan, tidak seperti Herman, ia sama sekali tidak berubah. Jangan menjadi orang yang sombong. Itulah kalimat yang dinasehatkan oleh Mbah Sastro, bahwa jika setelah kekayaan berhasil diraihnya, dia tetap harus menjadi orang baik dan dermawan kepada tetangganya. Malam ketujuh pun berlalu, entah kenapa keesokan paginya Purwanto merasa agak sehat dan bisa berjalan. Setelah mencicipi sedikit sarapan yang disiapkan oleh salah satu sepupunya, Purwanto pun membuat sebuah keputusan setelah rangkaian renungan panjang sejak tadi malam. Karena sudah merasa cukup sehat, Purwanto lalu berjalan menuju rumah Pak Kirman, seorang ustadz guru ngaji yang selama ini memimpin acara tahlilan. Orangnya belum terlalu tua, hanya sekitar 5 tahun di atas Purwanto.
Kepada Pak Kirmanlah Purwanto tidak punya nyali mengakui pesugihan yang telah dijalaninya. Walaupun bisa jadi Pak Kirman sebenarnya sudah tahu, karena di samping Pak Kirman adalah tokoh agama yang juga memimpin semua acara sebelum dan sesaat pemakaman Arum dan bayi kecilnya. Konon katanya banyak keanehan ketika pemakaman yang pastinya disaksikan dan dirasakan juga oleh beliau. Kepada Pak Kirman, Purwanto meminta izin atau lebih tepatnya meminta persetujuan akan sebuah langkah yang akan ia ambil. Langkah yang ia ambil yaitu menjual semua aset lalu membagikan uangnya kepada para sepupu dan juga para tetangga, lalu pindah mencari tempat entah di mana untuk menenangkan dirinya. Menurutnya, kehilangan istri dan juga anaknya membuat tak sanggup lagi hidup di desa itu. Karena terlalu banyak kenangan bersama mereka, Pak Kirman adalah orang yang sangat terpercaya, terkenal jujur, dan tak pernah terdengar kabar miring tentang uang masjid atau perkumpulan warga yang selama ini dipegangnya. Seperti biasa, Pak Kirman sangat bijak. Pertama, beliau menekankan bahwa ini semua adalah cobaan hidup yang memang semua manusia akan mendapatkannya. Walaupun tentu saja dengan model yang berbeda-beda. Lalu beliau menyarankan untuk banyak-banyak beribadah dan juga berdoa, serta meminta sebanyak-banyaknya ampunan karena kata beliau, manusia adalah makhluk lemah yang selalu penuh salah dan juga dosa. Ucapan beliau ini benar-benar membuat Purwanto tertegun sekaligus kagum. Perasaannya mengatakan bahwa Pak Kirman tahu bahwa dirinya bergelimpang dosa, namun tak terdengar kalimat berkesan menyudutkan ataupun menghakiminya. Purwanto lalu bercerita bahwa ia memiliki seorang teman SMP yang ada di sebuah daerah di Sumatera Selatan yang beberapa tahun lalu berangkat transmigrasi ke sana. Alamatnya didapat dari salah satu keluarganya di desa sebelah yang sekitar sebulan lalu dikunjungi Purwanto dengan alasan silaturahmi. Ketika itu, menurut Purwanto itulah adalah tujuan yang paling masuk akal baginya. Kepada Pak Kirman, ia mengatakan bahwa ia ingin membawa hanya sebagian kecil uang penjualan semua aset, sekedar untuk membeli rumah sederhana di sana dan kebutuhan di bulan-bulan awal perantauan. Pak Kirman berkali-kali menanyakan apakah Purwanto yakin mengambil jalan itu. Berkali-kali pula Purwanto mengatakan bahwa itu semua sudah dipikirkan, dan dia merasa tidak sanggup lagi hidup di desa dengan kenangan-kenangan menyedihkan tentang kematian istri dan juga anaknya. Purwanto lalu meminta tolong kepada Pak Kirman yang mengurusi semuanya. Lalu Pak Kirman meminta tolong kepada salah satu warga untuk memanggil orang-orang yang seharusnya dilibatkan dalam langkah besar tersebut. Sekitar 1 jam kemudian, mereka yang telah disebutkan Purwanto telah lengkap hadir. Di sana 5 orang laki-laki, Suprapto, Waluyo, dan ketiga sepupunya. Setelah semuanya terkumpul, Pak Kirman pun membuka semacam sebuah rapat kecil untuk menyampaikan semua yang menjadi niat Purwanto tentang masalah pembagian semua asetnya. Untungnya tidak ada perbedaan pendapat dan Pak Kirman terlihat sangat bijak menanganinya. 3 orang sepupunya karena alasan keluarga pendapatan persentase bagian yang paling besar dan di antara mereka bertiga. Lalu Suprapto dan juga Waluyo mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari mereka atas permintaan Purwanto. Lalu persentase berikutnya dibagikan kepada para tetangga dengan jumlah berdasarkan tingkat kemiskinan. Semakin miskin, maka semakin banyak jumlahnya akan diberikan kepada mereka semua. Sedangkan Purwanto hanya meminta satu hal, hasil penjualan pertama akan dibawanya ke tanah perantauan karena sekali lagi ia ingin segera mencari tempat hidup yang baru. Semua yang hadir pun sepakat dan sebelum mereka bubar mereka pun berpelukan sangat haru. Purwanto sempat berpikir tentang satu hal yang tak mampu dijawab oleh otaknya. Apakah semuanya lancar karena tidak ada tetangga yang tahu bahwa ia menjalani pesugihan atau karena selama ini ia tidak pernah memiliki masalah dengan mereka? Atau juga karena sosok Pak Kirman yang memang sangat dihormati oleh warga sehingga tidak terjadi apa-apa yang diputuskan oleh beliau.
Dengan sangat mudah mereka pun menerima, dan siapapun, tetapi semua itu tak terlalu penting baginya. Yang paling penting adalah dia segera mendapat solusi atas perjalanan berikutnya. Purwanto yang waktu itu berusia 41 tahun kemudian merasakan bahwa kampung halamannya memang harus segera ditinggalkan demi kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Purwanto lalu meminta izin kepada Pak Kirman untuk menginap di rumah beliau selama upaya penjualan semua aset dengan alasan kesedihan dan juga ketakutan tak sanggup ditanggungnya lagi. Ketika harus tidur di rumah besarnya dan ketika harus mengingat semua kejadian yang menimpa istri dan juga anaknya, Pak Kirman pun menyetujui hal itu. Purwanto lalu berpamitan sebentar untuk mengambil pakaian dan juga kemudian kembali dengan sebuah koper yang cukup besar. Selama menginap beberapa hari di rumah Pak Kirman, mimpi menyedihkan itu selalu dialaminya setiap malam. Sosok monyet dewasa yang datang menggendong dua anak lalu menatap sedih ke arahnya, dan tak lama kemudian menghilang. Namun, kejadian mengerikan ketika ia dicakar dan dicekik tak pernah dialaminya. Seminggu setelah pertemuan itu, petak demi petak sawah Purwanto pun berhasil terjual. Suprapto yang memang adalah orang kepercayaan di sawahnya berhasil menawarkan itu semua kepada seseorang juragan tahu di desa sebelah dan dibayar tunai. Purwanto pun sangat yakin jika Suprapto tidak akan berani mengambil keuntungan tanpa sepengetahuannya. Selain karena Suprapto adalah orang yang sangat dipercayainya, Suprapto juga kelak akan mendapatkan persentase bagian yang tidak sedikit. Dan yang paling penting, semua langkah ini dipimpin langsung oleh Pak Kirman yang rasanya orang akan berpikir berkali-kali untuk berbohong ke beliau. Uang itu dirasa cukup banyak untuk bekal keperantauannya. Malam itu juga kepada Pak Kirman dia mengutarakan niat akan berangkat. Keesokan harinya suasana menjadi sedih dan mengharukan. Pak Kirman tampak berkaca-kaca dan juga Suprapto yang juga mendengar langsung ucapannya. Keesokan harinya dengan diantar beberapa tetangga, Purwanto pun berangkat menuju ke pelabuhan untuk berlayar menuju ke Sumatera yang dijadwalkan jam 4 sore. Waktu pun terus berjalan dan sore pun telah tiba. Setelah bersalaman dengan Pak Kirman, sepupu-sepupu, Suprapto dan juga Waluyo dan semua orang yang mengantarnya, Purwanto lalu melangkahkan kakinya dengan kontai menuju ke atas kapal. Kepada mereka semua, Purwanto meminta doa restu untuk dirinya di perantauan dan berjanji suatu saat akan bersilaturahmi ke Jawa. Tangisan puluhan pasang mata menjadi saksi keberangkatan Purwanto. Selama perjalanan laut, semua kenangan tentang kampung halaman menari-nari di benaknya di sebuah desa kecil di daerah transmigrasi di Sumatera. Kini Purwanto telah berusia 70 tahun dan dia tidak pernah menikah lagi. Sejak saat itu, karena Arum sebenarnya adalah sosok seseorang wanita yang sangat ia cintai. Bahkan seseorang tetangga di kampung barunya ia sampai meneteskan air mata yang tak ada hentinya ketika mendengarkan cerita kejadian yang memilukan 30 tahun lalu. Ustadz Dayat memang sengaja diundang untuk mendengarkan pengakuan dosanya. Dalam hati Purwanto berharap ini semua menjadi pelajaran bagi siapapun yang ingin menempuh jalan hina, melanggar hukum-hukum yang maha kuasa. Karena kedekatan dengan para tetangga selama beberapa tahun terakhir, Purwanto pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan semua kejadian itu kepada Ustadz Dayat lah yang menjadi satu-satunya orang yang mendengarkan kisah ini secara lengkap. Malam itu, sebelum Ustadz Dayat berpamitan pulang dari rumah sederhananya, Purwanto meminta didoakan agar istrinya diampuni. Mereka semua di alam sana mendapat tempat terbaik di sisi Allah dan dirinya selalu dalam bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dari relung hati, Purwanto yang paling terbesit sebuah kekhawatiran besar apakah pintu ampunan masih terbuka untuknya. Namun, wallahu a'lam bishawab. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada.
Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.